David Brash, anak seorang buruh tani yang lahir di Liverpool dan dibesarkan di Cheshire, Inggris di tengah keluarga yang taat beragama. Masa kecilnya diwarnai dengan kehidupan yang bersahaja, di mana nilai-nilai iman dan kerja keras ditanamkan sejak dini. Bakat David sudah tampak sejak remaja. Dia gemar mengutak-atik barang elektronik. Selanjutnya, saat dirinya dewasa, bakat itu semakin berkembang. Dia kerap mengutak-atik komputer. Tak heran kemudian dia membuka usaha reparasi komputer yang menjadi sumber nafkah. David menikah dengan seorang gadis setempat bernama Veronica. Dari pernikahan itu lahirlah 2 anak laki-laki yang menjadi pusat kehidupannya. Meski sibuk dengan usaha reparasi komputer, David tidak pernah melupakan panggilan rohaninya. Dia melayani sebagai pendeta di Gereja Baptis Independent Runcorn di Warrington, Cheshire selama lebih dari 12 tahun. Sebagai pendeta, David dikenal rendah hati dan penuh pengabdian. Dia sering membantu mereparasi komputer jemaat dengan bayaran murah, bahkan terkadang cuma-cuma. Bagi David, uang dan materi bukanlah tujuan utama hidup. Dirinya percaya kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan dalam pelayanan rohani dan kasih kepada sesama. Sebagai anggota gereja baptis, David kerap berkomunikasi dengan jemaat di berbagai negara. Salah satu kenalannya adalah pendeta Edgar Burjonios dari Butuan, Mindanao, Filipina. Pada bulan Februari 2002, David menerima email dari pendeta Edgar. Isinya undangan untuk datang ke Filipina, berkhotbah sebagai pendeta tamu dan membantu pelayanan di gereja lokal. David menyambut undangan itu dengan antusias. Baginya, kesempatan itu bukan sekadar perjalanan lintas negara, melainkan sebuah panggilan untuk melihat langsung kondisi jemaat di pelosok Asia. Dia ingin merasakan bagaimana iman bisa bertumbuh di tengah keterbatasan, jauh dari kenyamanan negara maju seperti Inggris. David pun berangkat ke Filipina. Selama 2 minggu dia menetap di Butuan, Mindanao, membantu pelayanan di gereja milik pendeta Edgar. Suasana yang ditemuinya sangat berbeda. Jemaat sederhana, penuh semangat dan antusias menyambut firman Tuhan. David merasa tenaganya benar-benar dibutuhkan di sana. Dia berkhotbah dengan penuh semangat, membagikan pengalaman rohani dan mendengar kisah jemaat yang berjuang di tengah kesulitan ekonomi. Dia juga menyumbangkan sejumlah komputer bagi gereja. Kehangatan warga dan jemaat Filipina membuatnya merasa diterima, seolah dia menemukan keluarga baru di tanah yang jauh dari kampung halamannya. Kunjungan ke Filipina meninggalkan kesan mendalam. David melihat bahwa iman tidak bergantung pada kemakmuran, melainkan pada ketulusan hati. Dia pulang ke Inggris dengan keyakinan bahwa panggilannya sebagai pendeta bukan hanya untuk jemaat di Warrington, tetapi juga untuk dunia yang lebih luas. Saat pulang ke Inggris setelah kunjungan pertamanya ke Filipina, David merasa hatinya tertinggal di sana. Jemaat di Warrington memang mapan, tidak kekurangan apapun. Tetapi di Mindanao, dia melihat wajah-wajah penuh harapan, anak-anak yatim piatu yang terlantar, dan jemaat yang beribadah dengan semangat meski hidup dalam keterbatasan. David merasakan panggilan yang lebih kuat dari sebelumnya. Dia ingin kembali, ingin menyalurkan tenaganya di tempat di mana kebutuhan rohani dan sosial begitu nyata. Dan demikianlah pada Mei 2003, dia kembali ke Mindanao. Di Butuan, David memiliki rencana besar. Dia ingin membangun gereja dan panti asuhan. Idenya itu disambut baik temannya pendeta Edgar yang bersedia membantu mewujudkan niatnya. David pun menitipkan sejumlah uang kepada pendeta Edgar agar membeli sebidang tanah untuk membangun gereja dan panti asuhan. David yakin niat dan usahanya tidak akan sia-sia sebab digerakkan oleh kecintaannya pada Tuhan. Setelah itu David pulang ke Inggris dan kembali melayani jemaatnya di gereja di Warrington. Pada tahun 2004, David kembali ke Butuan, Mindanao. Namun apa yang dia temukan? Pendeta Edgar telah membeli tanah dengan sertifikat atas nama Edgar. David protes sebab sejak awal dia mewanti-wanti agar sertifikat tanah dibuat atas nama gereja sebagai lembaga, bukan atas nama pribadi pendeta Edgar. David merasa dikhianati oleh teman seimannya sendiri. Baginya ini bukan sekadar soal administrasi, melainkan soal integritas dan kejujuran dalam pelayanan. David yang kecewa dan marah menyewa jasa pengacara untuk membereskan perkara itu. Dia merasa ditipu. Pendeta Edgar telah memperdayainya.
Kepada pendeta Edgar dan istrinya yang juga aktif di gereja, David menegaskan, "Mulai sekarang kalian berurusan dengan pengacara saya." Nah, saat kunjungan ke Mindanao itu jugalah pada Agustus 2004, pendeta David berkenalan dengan seorang gadis beremaja berusia 19 tahun bernama Annelyn Batalier di sebuah gereja lain di dekat rumahnya. David aktif di gereja itu, demikian juga Annelyn dan ibunya. Suatu hari, pihak gereja menugaskan David untuk melakukan pelayanan ke kota lain. Dia ditemani seorang sopir dan Annelyn sebagai asisten. Perjalanan itu tampak biasa saja hingga mereka tiba di sebuah hotel untuk menginap. David terkejut ketika mengetahui pihak gereja ternyata hanya memesan 2 kamar, satu untuk sopir dan satu lagi untuk dirinya bersama Annelyn. Dia segera menghubungi pihak gereja meminta penjelasan. Jawaban yang dia terima membuatnya resah. "Tidak apa-apa sekamar, Annelyn kan seperti anakmu sendiri." David menggelengkan kepala. Baginya ini bukan sekadar soal kamar, melainkan soal moralitas dan reputasi. Dirinya bertanya-tanya, apakah ini sebuah jebakan? Dengan tegas, David menolak sekamar dengan Annelyn. Dia minta Annelyn menempati kamar itu seorang diri, sementara dia membayar kamar tambahan untuk dirinya sendiri. Namun masalah tidak berhenti di situ. Ketika mereka kembali dari perjalanan, desas-desus mulai beredar di kalangan jemaat. Bisik-bisik mengatakan pendeta David dan Annelyn menginap sekamar di hotel. Rumor itu menyebar cepat, menggerogoti reputasi seorang pendeta yang selama ini dikenal lurus dan taat. David geram, tapi dia tidak bisa menghentikan arus gosip. Dia paham sekali rumor beredar, kebenaran sering kalah oleh persepsi. Ketika David kembali ke Inggris, ternyata kabar itu sudah sampai ke telinga istrinya Veronica bahwa David dekat dengan seorang gadis Filipina muda, bahkan sekamar dengannya saat menginap di hotel. David berusaha membela diri. "Itu tidak benar, aku tidak pernah sekamar dengan Annelyn." Namun Veronica sudah terlanjur curiga. Baginya, perjalanan David yang sering bolak-balik Filipina Inggris menjadi bukti bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Hubungan David dan Veronica memburuk. Kepercayaan yang dulu menjadi fondasi rumah tangga mereka runtuh. Veronica merasa dihianati, meski David bersikeras dirinya tidak bersalah. Akhirnya, Veronica mengajukan cerai. Setelah bercerai, Veronica tidak mau lagi berurusan dengan David. Bahkan di gereja, dia memilih untuk tidak menyapa atau berbicara, meski David berusaha tetap bersikap baik. Demikianlah David Brash kembali ke Filipina dengan status duda berusia 60-an, patah hati dan kesepian. Di Butuan, Mindanao, dia mencoba menenangkan diri dengan kembali melayani jemaat. Kehidupan rohani menjadi pelipur lara, meski di dalam hatinya masih ada ruang kosong yang sulit diisi. Di tengah kesibukan itu, Annelyn selalu hadir di dekatnya. Gadis muda itu menyediakan makanan, mencuci, menyetrika pakaian, dan membantu segala keperluan David. Bagi David, kehadiran Annelyn adalah jawaban atas kesepian seorang duda tua di negeri asing. Dia tidak menolak bantuan itu, bahkan mulai merasa nyaman dengan perhatian yang diberikan. Ibu Annelyn tidak keberatan anaknya dekat dengan pendeta David. Bahkan ketika hubungan mereka berkembang menjadi asmara, sang ibu justru mendukung. Perbedaan usia yang hampir 40 tahun tidak dianggap masalah. Annelyn masih berusia di awal 20-an, sementara usia David 60-an. David pun melamar Annelyn. Pada 7 Oktober 2006, mereka menikah di rumah keluarga Annelyn di Agusan del Sur, Mindanao. Biaya pernikahan ditanggung David. Pernikahan itu penuh sukacita, dihadiri keluarga dan warga sekitar. Pasangan pengantin baru itu berbulan madu keliling Filipina. Dalam situs online pribadinya, David menulis seperti seorang pria yang jatuh cinta lagi. Annelyn menginginkan sebuah pesta pernikahan istimewa dan dia mendapatkannya. Dia ingin terlihat seperti seorang putri dengan pangerannya. Dia memang tampak cantik. Seorang pendeta sahabat David berkata, "David tampak sangat bahagia. Aku pikir Annelyn juga bahagia. Semuanya tampak normal." Sebulan setelah pernikahan pada 9 November 2006, David kembali ke Warrington, Inggris. Namun dia mendapati posisinya di gereja sudah digantikan orang lain. Sebab menurut pihak gereja, kamu terlalu lama berada di Filipina. Apa boleh buat, David menerima saja tanpa protes. Pada Maret 2007, dia kembali ke Filipina untuk menjemput Annelyn
dan memboyongnya ke Inggris. Dia ingin sang istri melihat langsung daerah tempat tinggalnya. Mereka tinggal di sebuah flat sederhana di Cheshire Village. David mengenalkan Annelien kepada keluarganya, teman-temannya, dan warga sekitar. Bahkan dia mengangkat Annelien sebagai sekretaris di usaha reparasi komputer kecil miliknya. Warga sekitar berkomentar, Annelien sangat muda dan pendiam. Sepertinya aneh dia menikah dengan David yang sudah tua. Tapi David tampak bahagia, jadi itu tidak masalah. Kepada keluarga dan jemaat, David berkata dengan penuh keyakinan, semuanya merupakan rencana Tuhan. Setelah beberapa bulan di Inggris, visa Annelien berakhir. Dia pulang ke Filipina pada akhir musim panas. David menyusul pada 1 November 2007. Dalam situs pribadinya dia menulis, Annelien minta aku merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarganya di Filipina. Aku ingin Annelien bahagia. Sedangkan aku akan bahagia tinggal dimanapun bersama Annelien, asalkan kami berdua selalu melayani Tuhan. Namun setiba di Filipina, masalah muncul lagi. Sepeda motor David hilang. Dia menuduh sopirnya mencuri. Tetapi sopir itu membantah dengan keras. Loh, Pak Pendeta gimana sih? Kan Bapak sendiri yang sudah memberikan sepeda motor itu untukku. David tertegun. Dia tidak pernah merasa memberikan sepeda motor itu. Perdebatan berlanjut hingga polisi turun tangan. Si sopir tetap bersikeras. Aku bukan pencuri. Bukankah Pak Pendeta yang memberikan sepeda motor itu kepadaku sebagai hadiah? David frustrasi. Dia merasa ditipu, dipermainkan, dan kehilangan kendali bahkan atas kendaraan miliknya. Akhirnya dia memecat si sopir. Meski masalah demi masalah menghampiri, David tetap berpikiran positif. Natal dan Tahun Baru semakin dekat. Dia yakin kehidupan barunya bersama Annelien akan menjadi berkat, membawa kebahagiaan di hari tuanya, dan menjadi bukti bahwa Tuhan menuntun langkahnya. Namun di balik senyum dan harapan David, bayangan gelap mulai mengintai. Begini ceritanya. Kemana pendeta David? Annelien menunggu-nunggu, tapi suaminya itu tidak pulang juga. Tadi David pergi bersepeda motor, tapi hingga malam tidak ada kabar berita. Dia tidak kembali. Ketika esoknya David tidak pulang juga, Annelien melaporkan hilangnya sang suami kepada polisi setempat. Polisi menduga seorang pria barat, pendeta asing, bepergian sendirian di Mindanao. Mungkinkah dia menjadi sasaran kelompok radikal atau korban perampokan? Polisi menanyai Annelien tentang keseharian David, tentang kegiatan dan teman-temannya. Sekilas jawaban Annelien terdengar normal, tetapi bagi telinga dan insting polisi, pernyataan Annelien berbelit-belit, penjelasannya berubah-ubah, bikin polisi curiga. Tak lama kemudian, ada laporan masuk. Warga menemukan sebuah sepeda motor terbengkalai di kawasan sepi. Plat nomor diperiksa dan benar, itu adalah sepeda motor yang terakhir dipakai David. Polisi kembali menanyai Annelien dengan intens. Pertahanannya runtuh. Akhirnya dia mengaku dirinya lah dalang pembunuhan suaminya. Dia membayar 2 eksekutor, Puerte Prado dan Noah Martinez Noha, dengan upah sekitar 6 juta rupiah. Di mana jasad David? Tanya polisi. Pada Sabtu 8 Desember 2007 dengan tenang, Annelien membawa polisi ke daerah Sitio Lucajon, Barangay Tagapira di kawasan San Francisco di Provinsi Agusan del Sur, Mindanao. Di rawa-rawa, tubuh David ditemukan dalam kondisi mengenaskan, membusuk, terbakar, tangan dan kaki terikat rantai. Polisi memperkirakan David dibunuh pada 22 November 2007, hanya 3 minggu setelah dia kembali ke Filipina dan setahun setelah dirinya menikahi Annelien. Investigasi mengungkap bahwa David dicegat di jalan sepi. Prado dan Noah menikamnya berkali-kali, merantai tangan dan kakinya, lalu membakarnya sebelum membuang jasadnya ke rawa-rawa. Kedua eksekutor sempat melarikan diri, tapi akhirnya berhasil ditangkap polisi. Bersama Annelien, mereka didakwa dan divonis penjara seumur hidup. Mengapa Annelien tega mendalangi pembunuhan suaminya? Aku membencinya karena dia sering menganiayaku, kata Annelien kepada polisi. Namun pengakuan itu menimbulkan kontroversi. Keluarga dan teman-teman David di Inggris syok. Mereka tidak percaya tuduhan KDRT. Teman-teman David di Filipina pun meragukan cerita Annelien. Bagi mereka, David adalah pria lembut dan baik hati. Dia membiayai kehidupan Annelien dan keluarga.
Di situs online pribadi miliknya, David selalu menuliskan tentang kegiatan pelayanannya dan cintanya kepada sang istri. Semua catatan itu berisi hal-hal baik tanpa keluhan, tanpa kebencian. Yang paling mengejutkan banyak pihak adalah identitas para eksekutor. Puerte Prado adalah mantan sopir yang pernah dipecat David karena diduga mencuri sepeda motor. Sedangkan Noah Martinez merupakan pacar gelap Annalyn. Ironi itu mengguncang semua orang. David datang ke Filipina dengan cinta yang melimpah. Cinta pada jemaat, pada anak-anak yatim, dan pada Annalyn. Dia percaya kasih tanpa batas adalah jalan menuju kebahagiaan. Namun justru cinta yang berlebihan itu membuatnya lengah tanpa pertahanan, hingga akhirnya dirinya dikhianati orang-orang terdekatnya. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.